Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia lewat video daring berikut ini. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 semester 1, anak-anak semua akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang dibuat dari hasil laporan atau hasil pengamatan yang dilakukan secara berkala mengenai suatu hal yang dilihat dari kejadian awal, proses, dan juga akhir dari sebuah peristiwa, sehingga harus berdasarkan fakta dan juga kenyataan yang ada. Teks laporan hasil observasi membutuhkan suatu kegiatan yang disebut dengan kegiatan wawancara atau kegiatan pengamatan. Apa saja sih yang harus ada dalam teks laporan observasi? Yang pertama, teks laporan observasi harus berisi mengenai informasi yang bermanfaat bagi orang banyak. Yang pasti, informasi tersebut harus jelas dan sesuai dengan fakta. Kemudian, informasi yang dibuat haruslah runtut atau terstruktur dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 10 secara berurutan. Kemudian, jenis-jenis yang dipaparkan dalam teks laporan observasi tersebut harus dipaparkan secara jelas sehingga pembaca mampu membaca dan menerima informasi dengan baik. Untuk menentukan informasi yang ringkas dalam teks laporan observasi, kita harus mampu merangkup teks laporan observasi dengan mudah dan juga cepat. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita harus mampu menentukan gagasan pokok di setiap paragraf yang tertulis di teks laporan hasil observasi. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf, di mana kita bisa menemukan gagasan pokok dengan menentukan kalimat utama. Nah, ini dia contohnya. Kalian bisa membaca contoh kalimat di atas sebagai rujukan untuk menentukan gagasan pokok, di mana gagasan pokok ditemukan menggunakan kalimat utama. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai merevisi isi teks laporan observasi. Merevisi adalah salah satu bagian dari sebuah kegiatan laporan observasi agar teks tersebut bisa sempurna. Apa sih merevisi? Merevisi itu adalah salah satu cara kita untuk memperbaiki suatu teks apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun isi yang kurang tepat. Nah, dalam kegiatan merevisi, kita juga harus tahu bahwasanya setiap teks itu memiliki struktur. Yuk, kita simak struktur apa saja yang terdapat dalam teks laporan observasi. Pertama, terdapat struktur pernyataan umum atau klarifikasi, di mana berisi mengenai pengantar atau hal-hal pokok saja yang disampaikan di bagian pembukaan teks laporan observasi secara jelas dengan tujuan dan maksud serta latar belakang yang disampaikan oleh penulis. Poin yang kedua adalah deskripsi bagian, di mana deskripsi bagian berisi mengenai detail-detail pokok yang menjelaskan atau menjabarkan dari penjelasan pada pengantar sebelumnya sehingga lebih rinci, lebih jelas, dan lebih terpadu setiap bagian-bagiannya. Yang terakhir adalah deskripsi manfaat, di mana deskripsi manfaat ini berisi mengenai manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh pembaca maupun penulis mengenai materi yang disampaikan dalam teks laporan observasi yang disampaikan di akhir teks laporan observasi. Selanjutnya, setelah tadi kita mempelajari 3 struktur teks laporan observasi. Yang pertama kita bahas yakni dari deskripsi umum. Pada deskripsi umum terdapat pengantar, pembahasan, pemaparan, penjelasan secara singkat mengenai materi atau hal-hal apa saja yang akan kita sampaikan dengan singkat dan jelas. Pada pemaparan atau penjelasan deskripsi umum menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi itu apa? Kalimat definisi adalah kalimat
yang menjelaskan sesuatu hal dengan jelas atau sesuai dengan arti kamu. Nah, biasanya ditandai dengan menggunakan kalimat definisi atau konjungsi. Pertama, ialah, adalah, ya, itu, yakni. Kemudian merupakan. Contohnya seperti ini. Ayam adalah hewan mamalia berkaki 2. Kambing merupakan hewan yang termasuk bisa dikurbankan. Kata merupakan, kata adalah, atau kata ialah merupakan konjungsi yang menandai suatu kalimat disebut kalimat definisi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.